Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau RPP pembelajaran mendalam formatnya seperti apa? Sama. Minimal ada tujuan, kegiatan sama asesmen. Tujuan kegiatan asesmen Bapak Ibu itu harus berkesinambungan. Itu saja kuncinya. Tapi misalnya Pak, boleh nggak saya ikutin format terbaru? Ada. Kementerian sudah memberikan contoh, ya, format RPP pembelajaran mendalam. Contoh ini Bapak Ibu, rencana pelaksanaan pembelajaran, penyusunnya ada identifikasi peserta didik. Misalnya, peserta didik memiliki pengetahuan dasar yang bervariasi mengenai sisi lingkungan. Lalu misalnya perlu memiliki kesadaran perannya terhadap keseimbangan ekosistem dan menunjukkan minat untuk melakukan kegiatan berbasis proyek. Itu adalah karakteristik dari peserta didik Bapak Ibu. Yang kedua, karakteristik dari materi pelajaran. Dicatat di sini Bapak Ibu. Misalnya materi ekosistem itu adalah materi yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Materi dirancang untuk apa? Silakan Bapak Ibu jelaskan. Lalu dimensi profil lulusan dari 8 yang dipilih adalah 3 Bapak Ibu. Yang dipilih 3 dari 8. CP silakan tulis ulang sama Bapak Ibu. Setelah itu ada topik pembelajaran, ada tujuan, dan ada praktik pedagogis. Model apa yang digunakan? Ada pembelajaran berbasis proyek, ada diskusi kelompok, eksplorasi lapangan, dan seterusnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada mitra. Siapa yang dilibatkan? Oh, ada komunitas peduli Ciliwung, pengelola bank sampah Sungai Ciliwung. Lingkungan belajarnya mau seperti apa? Dijelaskan di sini. Ruang fisiknya gimana? Misalnya di sekitar Sungai Ciliwung. Ruang virtualnya gimana? Misalnya menggunakan LMS. Lalu budaya belajarnya apa yang dikembangkan? Kolaboratif, partisipasi aktif, dan rasa ingin tahu. Bisa Bapak Ibu ya? Baru nanti ada pemanfaatan digitalnya seperti apa, dan ada langkah kegiatan. Mulai dari awal kegiatan berkesadaran bermakna, mulai dari kegiatan inti, ada tahapan memahami, apalagi mengaplikasi, sampai ke merefleksi, ada berkesadaran bermakna. Setelah itu baru ada kegiatan penutup dan asesmen. Itu Bapak Ibu format contoh dari kementerian. Pak, apakah harus sama persis? Tidak. Minimal berarti tadi apa perencanaan pembelajaran itu Bapak Ibu? Tujuan, kegiatan, asesmen. Contoh misalnya, saya guru biologi tetapi membuat yang namanya perencanaan pembelajaran dengan 3 komponen. Tujuan, kegiatan, asesmen. Contoh IPS, ekonomi Bapak Ibu. Tujuannya ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kegiatan ada persepsi. Mulai dari apa Bapak Ibu di sini? Relaksasi dan fokus awal. Lalu ada refleksi diri, uang dan masa depan saya. Ice breakingnya muncul Bapak Ibu. Kegiatan inti memahami ada dengan jelas Bapak Ibu di sini. Lalu berikutnya mengaplikasi, merefleksi Bapak Ibu di sini ya. Seperti itu sampai ke nilai-nilai di refleksinya juga. Sampai ke kegiatan penutup Bapak Ibu di sini ya. Kegiatan penutup begitu ya. Baru setelah itu ada kegiatan asesmen. Mulai dari asesmennya apa saja ada lengkap di sini Bapak Ibu, formatif, sumatif, dan seterusnya. Awal, proses, dan akhir, sampai ke kriteria penilaian dan KPD-nya. Pak, gimana cara bikinnya? Silakan Bapak Ibu connect ke internet. Sudah connect belum? Dihubungkan ke internet. Saya juga mau menghubungkan. Ini caranya, biar nanti Bapak Ibu produknya bagus ya. Oke, kita lihat. Pokoknya kita mah teknis Bapak Ibu ya. Saya tidak akan mempersulit.
Karena sekolah binaan saya Bapak Ibu banyak keterbatasan, sehingga harus dicari teknik-teknik termudah. Membuat soal berbasis interaksi numerasi gimana caranya, membuat segala sesuatu gimana caranya. Jadi harus dikasih teknik-teknik yang sederhana begitu. Kita lihat ya. Oke. Ini sudah terhubung apa belum? Sudah Bapak Ibu terhubung ya? Oke. Caranya Bapak Ibu boleh berkenalan dulu. Hai, bisa perkenalkan saya Tete Setia, guru biologi di SMA Negeri 12 Bandung. Ya, biar nanti Bapak Ibu tahu karakter Bapak Ibu. Kalau sudah tahu karakter Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu setiap hari menanyakan Quran surah, maka ketika dia diskusi dengan kita, dia selalu akan, apakah hari ini perlu saya carikan Quran, ayat-ayat Quran yang sesuai pilihan untuk kamu hari ini? Semua muncul Bapak Ibu seperti itu. Karena dia bisa membaca pola pikir kita. Makanya kalau menggunakan AI, Bapak Ibu logical frameworknya harus kebentuk dulu. Kalau logical frameworknya nggak kebentuk, maka nanti hasilnya akan gagal. Paham ya? Kalau logical frameworknya Bapak Ibu sudah bagus, maka nanti hasilnya akan detail. Caranya bagaimana? Ini yang pertama Bapak Ibu tuliskan dulu. Misalnya buat tujuan pembelajaran dalam kurung apa Bapak Ibu? Memahami apa lagi? Mengaplikasi, terus good, merefleksi, ya. Tahu tujuannya apa, tapi tujuannya tadi materi apa Bapak Ibu? coba dilihat Apa permainnya Bu? Hah? ini masih nunggu Demokrasi di Indonesia atau apa? katanya sebelumnya juga udah ngirim Demokrasi di Indonesia. Mata pelajaran apa Bu? gitu ya kayak Mata pelajaran pengenangan kelas SMA. Buat tujuan pembelajaran dalam kurung memahami, mengaplikasi, refleksi untuk materi demokrasi di Indonesia mata pelajaran PPKN kelas 11 SMA. Enter. Muncul kan Bapak Ibu? Coba guru PPKN, itu nggak tujuannya? Siswa mampu menjelaskan konsep demokrasi, ciri-ciri demokrasi, serta perkembangan demokrasi di Indonesia secara runut dan kritis. Yang kedua, siswa mampu menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan seterusnya. Yang ketiga, siswa mampu merefleksikan pentingnya nilai-nilai. Betul nggak Bu ini? Oke, bisa sampai sini Bapak Ibu? Gak boleh Bapak Ibu meminta buatkan RPP pembelajaran mendalam tentang demokrasi Indonesia, nanti hasilnya jeblok. Harus step by step. Paham? Setelah ini, setelah tujuan tadi apa? Kegiatan kan? Kegiatan pembelajaran itu ada apa saja? Persepsi dulu. Tuliskan. Buat kegiatan persepsi dari tujuan pembelajaran di atas. Terima kasih. Atau mohon bantuannya. Maka dia nanti akan lebih bagus Bapak
Bapak Ibu ya, akan lebih kalau disopan dia lebih bagus. Oke, kegiatan apa persepsinya tuh Bapak Ibu lihat. Judul kegiatan suara siapa paling didengar? Ya, Ibu aja belum pernah bikin kayak gituan ya Bu ya? Betul? Lalu ada ini ice breaking-nya juga muncul tuh Bapak Ibu. Lakukan permainan singkat tebak gaya, benar Pak? Atau Bapak Ibu di sini edit, misalnya, kurang bagus, Bapak Ibu bisa gini, edit, ya, agar ice breaking-nya lebih rinci dan mindful. Jadi Bapak Ibu nanti buat kegiatan apersepsi beserta ice breaking-nya yang mindful. Pasti bagus Bapak Ibu tuh lihat. Apersepsinya ada kan? Gerak demokrasi ada muncul. Apersepsi utama suara siapa paling didengar? Sip? Bagus kan Bapak Ibu? Daripada diketik Bapak Ibu typo, belum idenya nggak keren. Kemana aja orang Depok itu tinggal selangkah ke DKI Jakarta. Bisa ya? Bisa? Kita lanjut. Setelah ini nanti salah siapa? Ini kan? Buat ya. Langkah kegiatan pembelajaran ya. Buat langkah kegiatan inti pembelajaran dan Bapak Ibu memahami apa lagi? Aplikasi, refleksi, ya, cara rinci, ya, dari setiap tujuan pembelajaran di atas dengan prinsip masukkan dengan prinsip apa Bapak Ibu? Dengan prinsip apa? Mindful, dan joyful. Kita lihat, buat langkah kegiatan inti pembelajaran dalam kurung memahami, mengaplikasi, merefleksi secara rinci dari setiap tujuan pembelajaran di atas dengan prinsip mindful, meaningful, dan joyful. Muncul. Bagus Bapak Ibu. Dibanding buatan Bapak Ibu ya. Lihat. Eksplorasi konsep mindful, meaningful. Benar nggak? Bisa Bapak Ibu? Lengkap kan? Jurnal kasih pribadi. Bagus kan Bapak Ibu? Iya tuh. Pak, kalau Pak pengen kayak dari kementerian, apa edit biar jelas mana tahapan memahami gimana? Semua kayak Bapak Ibu misalnya. Edit sehingga lebih jelas benar. Mana tahapannya Pak? Memahami, aplikasi, dan ada kan tahapan memahami? Ada kan Bapak Ibu? Nanti ada tahapan apa lagi? Tahapan mengaplikasi, tahapan merefleksi. Bisa sampai sini? Nah, kita ada kegiatan apa lagi? Hitung dulu Pak. Buat kegiatan penutup dan belum apa? Menyimpulkan apa lagi Bapak Ibu? Menganalisis dulu lah ya. Menganalisis nilai atau karakter, menyimpulkan
Tapi kegiatan penutup dalam kurung menganalisis nilai atau karakter, menyimpulkan dan refleksi ada tuh. Menganalisis nilai dan karakter, menyimpulkan materi, apalagi refleksi diri. Setelah itu nanti harus ada apa Bapak Ibu? Asesmen. Buat asesmen secara rinci gitu ya. Yang menarik dan unik gitu ya. Untuk setiap tujuan pembelajaran di atas. Itu kan Bapak Ibu? Meliputi apa saja? Asesmen di awal pembelajaran, apa? Selama proses dan di akhir pembelajaran beserta kriteria ya penilaian. Bahkan bikin soal PAS juga Bapak Ibu dengan kualitas bagus di sini bisa buat kisi-kisi PAS ya dalam bentuk tabel yang berisi nomor, indikator, materi, benar ya, lalu bentuk soal untuk mata pelajaran biologi dengan materi sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sebanyak 10 soal, 40 soal muncul jadi tabelnya. Dan itu soalnya buat teks untuk nomor 1 beserta soalnya ya sesuai dengan indikator apa diskusi di atas muncul terus kembali. Itu Bapak Ibu ya. Dia mau bikin soal aja Bapak Ibu 3 hari 3 malam. Ayo kita capek. Asesmen awal tuh ada voting demokrasi mini. Judulnya aja beda Ibu ya. Guru PPKN aja jarang ada judul-judul gitu benar Bu? Tuh. Asesmen selama proses. Ya, demokrasi galeri wall. Ada kan? Ada. Pas pernah Ibu ya. Surat untuk demokrasi. Ya. Ini ya sudah guru tapi karena di SMA 12 mah iya Pak. Ya, itulah yang kami lakukan untuk melayani anak-anak kami. Nanti kasih tahu pengawasnya. Kalau perlu kita di Bapak Ibu nanti kopi, pindahkan turun. Jangan nanti pada saat observasi kelas, mana ada Bapaknya? Ada Pak di laptop di mana? Di ChatGPT? Gak bisa. Pindahkan ke Word. Tinggal di copy aja kan ada di sini tanda copy Bapak Ibu pernah nih? Copy ada kelihatan? Copy pindahkan nanti tinggal edit yang kesimpulan-kesimpulan kayak gini hapus. Ada nggak? Kalau mau ya kayak gini hapus. Sehingga nanti bagus. Kasih nanti identitas RPP, nama atau apa-apa dan seterusnya, benar nggak? Share nanti sama Bapak Ibu di grup MGMP. Bapak Ibu mohon masukannya. Saya mencoba membuat RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam untuk materi ini. Kan nilainya nanti Bapak Ibu kelihatan, oh bagus, keren, senang, benar nggak? Gak apa-apa biarkan. Yang lain panas kalau perlu terbakar jadi abu. Saya, 5 menit lagi, sudah ada Pak? Tinggal Bapak Ibu bikin. Bisa ya? Pak, KPD-nya gimana? Udah KPD. Ini. Wah, KPD secara rinci. Untuk setiap tujuan pembelajaran wisata. Ya ampun, disertasi juga bisa lulus sekarang 2 bulan beres. Kelihatan nggak Bapak Ibu? LKPD-nya nanti akan ada 3 LKPD pasti karena ada 3 tujuan. Tuh LKPD 1. Kalau kurang bagus tinggal ngomong lagi. Kurang bagus LKPD 1, kurang ini dan lebih hot soalnya. Nanti dia akan oke, akan saya perbaiki. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau nyuruh jadi ChatGPT dia tidak akan pernah menolak dan nggak akan sakit hati. Beda dengan kalau Bapak Ibu nanya ke teman, saya punya apa iya enggak? Cuma diri doang, dikirim enggak? Atau cek, kalau ngajar tentang sana kamu tentang apa sih? Gak tahu saya juga, daripada nanya nggak ada jawaban, udah curhat sama ChatGPT aja. ChatGPT tadi saya kan nanya pembelajaran yang menarik tentang materi sel ke teman saya, tapi teman saya tidak mau menjawab.
tugasnya masing-masing itu kan ya Pak ya, masuk ke tugas sampai pukul berapa Pak? Sampai pukul 11.54, berarti tersisa 14 menit lagi. Silakan kerjakan dari sekarang. Kalau mau ada yang tampil silakan tampil, kalau tidak keburu ya wayahna, karena kita tadi pukulannya juga agak siap Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya saya sudah mendampingi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu ya apa namanya tidak blending lah, tidak terlalu gelap begitu ya. Logical frameworknya sudah kebentuk sehingga nanti Bapak Ibu bikin perencanaan yang bagus begitu. Maka silakan dikerjakan. Mudah kan? Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu. Bisa kok. Apapun juga Bapak Ibu ada solusinya. Jangan pusing. Kalau pusing tanya ke pengawasnya Bapak Ibu. Ya, cari dong solusi buat ini, cari dong solusi buat ini, begitu ya. Jadi Bapak Ibu punya hak untuk didampingi secara lebih apa namanya mudah, permudah hidup Bapak Ibu ya. Ya maka Ibu ya layanan. Boleh. Sip. Yang akan digunakan di minggu depan. Bapak Ibu bikin yang akan digunakan minggu depan ya nih. Contoh guru BK aja Bapak Ibu bikin rencana layanan. Benar ya? Dari 11 aspek perkembangan, misalkan 11 ya, nggak sampai 10. 11 aspek perkembangan. Pasti kan ibunya udah tahu ya, ada asesmen awal. Mana nanti yang akan didahulukan untuk kelas-kelas, untuk kelas 10 tentu berbeda. Benar Bu? Begitu. Makanya Ibu bikin ya rencana layanannya begitu. Bisa ya, hebat di sini. Guru BK saja udah paham. Artinya apa? Luar biasa. Keren kan ya. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Udah Bu? Udah ya. Ibu bisa yang lagi? Ibu bisa menanyakan sok. Ibu bisa tanyakan tentang yang tadi. Cari dong. Ya, surat Quran dan ayatnya yang terkait dengan demokrasi muncul nanti. Ya kita cek di Al-Quran benar itu tema gitu. Sip. Begitu. Ibu guru apa? Bahasa Jepang bisa ya. Semangat. Gas. Oh sering ya Pak. Karena ibu mah emang ini ya guru kekinian. Hah? Ibu? Wes, my holiday in Bali. Wes, di konteks kamu benar Ibu ke Bali? Masya Allah. Standarnya bisa dibuat mantap. Ada yang kesulitan? Ibu kesulitan tidak? Hah? Lumayan. So, apa yang sulitnya? Ada yang perlu dibantu atau tidak? Bingung, nggak apa-apa. Pelan-pelan lah ya. Ya, guru apa gitu Ibu? Oh, pendidikan agama Kristen. Oke, semangat nggak apa-apa ya. Bikin aja kayak gitu. Tapi kan Ibu punya ini MGMP guru agama Kristen kan ada. Di kota Depok ada. Nggak apa-apa. Ibu? Kalau bisa, aman kan? Aman ya. Kan, ini tim apa ini? Tim ekonomi kita. Namanya ini Pak nyari. Apa? Buatkan saya. Bisa. Coba, ini apa misalnya? Saya seorang single dengan profesi guru, ya. Bisa nggak? Berarti mencari jodoh buat saya. Jadi mah dapat kan? Enggak. Bapak Ibu nggak boleh percaya dengan ChatGPT. Hasil dari ChatGPT harus dibaca contoh. Nih, kalau Bapak Ibu logical frameworknya tidak kebentuk, dasar teorinya kurang bagus, maka Bapak Ibu akan percaya terhadap ChatGPT. Nggak boleh. Percaya sama Allah, Bapak Ibu. Kita lihat ya, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Contoh, saya akan memberikan contoh yang bagus buat Bapak Ibu.
ini muter. Bentar ya. Terakhir. Pusing. Saya single. Tolong berikan nama jodoh saya. Mungkin dia lelah. Satu nama calon jodoh. Terus. Gak tau punya nama dua. Orangnya mana? Taunya yang itu tuh. Tenang. Oke. Tenang Pak. Ini apa? Ya, campurin sedikit langsung. Jadi Bapak jangan hanya campur. Nah, kasih ya Pak ya. Oke. Kita lihat Bapak Ibu di contoh. Kalau ChatGPT nggak boleh dipercaya 100%. Jadi be careful ya. Harus dibaca ya Pak. Contoh, Bapak Ibu tidak ada itu namanya penyakit meja bundar atau meja kotak atau meja segitiga. Tapi dia itu selalu jawab. Contoh, misalnya, kan nggak ada Bapak Ibu penyakit itu benar nggak sih? Ada juga preferensi kan? Misalnya, ininya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Mungkin dia panas Pak. Iya. Shock Bapak Ibu. Biasa di Lembang, tiba-tiba datang ke Depok. Depok itu kan lokasinya itu mendekati matahari, lebih dekat dibanding Merkurius. Ya panas. Ya. Kalian Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Coba aja Bapak Ibu ketik apa itu penyakit meja bundar, pasti ya keluar Bapak Ibu. Dengan pedenya dia menjawab bahwa penyakit meja bundar ini gitu Bapak Ibu. Padahal ada gitu. Coba apa itu penyakit meja bundar? Ya. Atau misalnya apa itu misalnya penyakit naon gitu Bapak Ibu. Ada nggak penyakit meja bundar Bapak Ibu? Ada kan? Atau apa itu penyakit meja kotak gitu? Dia langsung menjawab Bapak Ibu tadi ya. Itu pesan dari saya. Jadi jangan percaya ChatGPT. Mengapa Bapak Ibu? Makanya percayai sesuai dengan logika framework Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikin RPP, ada saya punya pengalaman nih RPP ditambah pengkajian mendalam, teorinya udah dapat kan Bapak Ibu, benar nggak? Maka ketika menggunakan ChatGPT Bapak Ibu nanti oh iya benar, jadi kalau salah jangan diikuti. Sudah Pak, memang sudah saatnya berhenti juga Bapak. Makasih ya Pak ya. Ya. Sudah disetting Bapak Ibu bahwa ini habis waktunya. Gitu. Ya. Enggak iya. Suka aneh-aneh. Ya udah ya. Oke Bapak Ibu atur pisan ya atas atensinya. Begitu mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita sebagai guru-guru yang memang pantas di depan para peserta didik. Mohon maaf bila mana banyak hilaf dan kekurangan, dimaafkan tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum memaafkan semoga sama Allah segera diberi hidayah. Atur nuhun sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan materinya, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu peran sebagai guru kita harus mindset, yaitu menerima hal-hal yang baru. Kemudian kaitan dengan siswa yang lunasi, ternyata anak tersebut memerlukan pendidikan yang berkualitas. Kemudian kaitan dengan penyampaian materi, yaitu yang diperlukan siswa adalah keterampilan berpikirnya. Kemudian kaitan dengan aspek pembelajaran mendalam, yaitu dimensi profil lulusan.
prinsip pembelajaran, kemudian pengalaman pembelajaran dan kerangka pembelajaran. Kemudian prinsip untuk pembelajaran yaitu berkesan, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Kemudian kesimpulan akhir yaitu pembelajaran mendalam itu bukan suatu kurikulum baru tapi sebuah pendekatan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian mengenai acara selanjutnya yaitu penutup pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hermawan SPD. Kepada Bapak Hermawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bersama-sama kita menundukkan kepala kita, menundukkan kedua belah tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan di kegiatan pengajian kita sehari-hari kami. Mohon izin saya akan memimpin bacaan doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama di luar Islam maka bisa menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma